sahabat KKS dimanapun berada. Mari sebelum kita mulai kita doa dulu. Kita hening sejenak. Kita berdoa untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Pada malam hari ini kami mengucap terima kasih karena Engkau telah memberikan kami dari pagi hingga malam hari ini sehat dan penuh berkat. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini Engkau telah mengundang kami untuk hadir di Zoom ini untuk mengikuti acara bekal yang akan dibawakan oleh Bapak Sirlus Arda Irwan. Kiranya Engkau mengurapi Bapak Arda dalam menyampaikan firman-firman-Mu agar apa yang beliau sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Urapi juga kepada kami semua yang hadir di sini untuk roh pengertian, supaya apa yang kami terima dan kami dengar dapat kami pahami dan kami mengerti. Lancarkanlah gadget dan internet kami, dan segala sesuatunya kami serahkan kepadamu, agar acara ini lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, semuanya ini kami mohon. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita acara bekal akan dibawakan oleh Bapak Arda. Maka sekarang saya serahkan ruang Zoom kepada Bapak Irwan, kiranya Bapak Arda Irwan untuk memperkenalkan sendiri. Silakan, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, baik yang di Jakarta maupun yang di luar Jakarta. Juga teman-teman semua yang biasa sudah masuk di KKS gitu ya. Dan yang belum tentu ingin mengharapkan sesuatu sebagai bekal untuk pengalaman kita membaca kitab suci mungkin lebih dalam. Saya juga ingin membantu sejauh yang saya pahami, sejauh yang juga saya renungkan. Ya mudah-mudahan hari ini pembekalan mengenai bagian dari nabi-nabi kecil yang diharapkan juga untuk kita menambah wawasan. Ya memang sejalan juga dengan apa yang dari BKSN ya tahun ini dan 2 tahun yang berjalan, yang tahun lalu dan tahun yang sebelumnya, tahun 22, 23, itu semua kita berbicara nabi-nabi kecil sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tahu, nabi-nabi kecil itu ada berapa ya? 12. Ingat enggak? 12. Ya, ada 12. Kita nih udah sampai ke 6 ya, karena kan setiap tahun dari tahun 22 itu kan 2 ya. Ini saya sharing screen, udah bisa dilihat belum Bapak Ibu semua? Sudah Pak. Sudah ya, mudah-mudahan lancar ya. Nah, kalau kita melihat 2 tahun yang lalu, memang bukan saya yang menemani juga, tapi kurang lebih kita bisa memahami lah mengenai Allah sumber harapan hidup baru yang bicara mengenai 2 nubuat Nabi, yaitu Nabi Amos dan Hosea. Lalu tahun kemarin kita bicara mengenai Allah sumber kasih dan keselamatan, ya bicara dari sudut pandang nubuat Nabi Yoel dan Yunus. Dan tahun ini lanjutannya lagi adalah Nabi Nahum dan Nabi Habakuk. Tentu teman-teman sebagai fasilitator atau siapapun yang sudah menyiapkan mengenai 2 nabi ini yang terakhir maupun kita melihat 4 nabi yang sebelumnya, kita masuk dalam konteks sejarah yang kurang lebih nggak terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Ya kalau kita melihat benar-benar
nabi-nabi kecil ini hidup di zaman yang kurang lebih 400 tahun antara masa dari zaman terbelahnya Israel ya menjadi dua kerajaan utara dan selatan, ya Israel di selatan yang disebut Yehuda gitu ya kan, dan Israel di utara disebut Israel, tapi dia mencakup 10 suku yang di bawah dengan ibu kotanya Yerusalem dan bangsanya disebut Yehuda, ya, itu hanya dua suku yang tersisa. Tetapi yang menarik dari abad ketika perpecahan Israel dari kerajaan utara dan selatan ini sejarah yang mengelompoki mereka ini ya, itu sejarah eh, situasional lah kalau mau dibilang dunia pada waktu mereka berada ya pada waktu zaman-zaman nabi-nabi kecil ini, itu kekuasaan yang berdasarkan dari Mesopotamia, kerajaan-kerajaan besar dari Mesopotamia, terutama Assyria, ya sebelumnya Sumeria, tapi Assyria yang waktu itu sudah berjaya, mulai dari Tiglat-Pileser sampai ke Asyurbanipal dan seterusnya, itu menguasai wilayah bukan hanya dari utara, dari daerah Mesopotamia, tapi sampai ke selatan, sampai ke mau ke arah Mesir juga, ya kan? Nanti kita lihat di dalam Nahum dan Habakuk. Kalau Habakuk udah zaman Babylon setelah Assyria, tetapi kurang lebih kekuasaan wilayah Timur Tengah pada waktu itu dikuasai justru oleh kerajaan Timur Tengah yang berasal dari Mesopotamia. Dan yang menariknya, semua nubuat-nubuat nabi-nabi kecil, mulai dari Amos, Hosea, Yoel, Yunus, Nahum, Habakuk, itu kurang lebih bergulat di sekitar pengalaman ketika bangsa Israel, ya bangsa Israel, bukan hanya kerajaan utara dan selatan, tapi bangsa Israel di wilayah keseluruhan dari wilayah Yahudi, ya, daerah utara selatan, dikuasai oleh kerajaan dari Mesopotamia. Kalau orang bilangnya Near Eastern gitu ya. Kalau saya dulu belajar bahasa Akkadia, Sumeria, dan Babilonia, itu semua itu masuk ke dalam Assyriologi gitu ya, ilmu Assyriologi. Memang kemudian dipecah dari Old ya, Old Assyriology, terus New Babylonian. Nah, Babylonian itu sebenarnya kalau mereka tulisannya nggak beda-beda jauh. Mungkin kalau kita membayangkan gitu ya kan, mungkin ibarat seperti bahasa Melayu Malaysia dan Indonesia ya, yang sedikit lebih lama yaitu Melayu gitu. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ke modernnya Babilonianya. Kalau ke Sumerianya dari mana? Nah, itu udah campuran tuh, ada Sanskritnya, ada sekitar Arabnya, udah yang sedikit lebih kompleks, yang sedikit susah dimengerti juga karena kita nggak tahu bagaimana melafalkannya. Tapi kalau bahasa Assyria, nah ini juga banyak yang kita bisa dapat dari buku-buku apa namanya artifak-artifaknya, arkeologinya itu kita bisa pelajari. Dan kebetulan yang menarik bahwa seluruh artifak historiologinya dari Asyur dan Babylon itu bersinggungan justru dengan kesejarahan yang kita bisa lihat dalam kitab suci. Nah, khususnya yang terlihat amat sangat dekat itu dari kisah raja-raja, dari raja-raja ya, terus sampai ke sini ya, sampai ke sini itu sampai nabi-nabi kecil. Kelihatan banget paralelismenya, ada kelihatan zaman siapa, raja siapa gitu ya, di utara siapa, di selatan siapa, ya, pada saat itu orang Asyur siapa, dan itu sangat kental sekali kelihatan paralelismenya dengan yang nyata, senyata-nyatanya. Maka kalau orang membaca kitab suci kadang-kadang bertanya, apakah kitab suci itu kitab sejarah? Ya karena ditulis dalam konteks historis pada waktu itu pasti memuat kesejarahan tertentu, pada waktu tertentu, konteks tertentu, peradaban tertentu, dan wilayah kesulitan dan pengalaman hidup tertentu di waktu itu. Nah makanya nggak mungkin lari dari kesejarahan tertentu. Kalau ditanya apakah itu sedikit mitos atau sedikit fiksi, iya, kita nggak bisa mengatakan demikian karena kebanyakan bercerita mengenai hal yang lebih dalam, spiritual,
yang mengenai nubuat. Nah, kalau di sini nanti kita lihat ya, yang menarik dari Nabi Nahum dan Habakuk dua-duanya mengatakan vision gitu ya kan, penglihatan. Artinya apa? Kalau penglihatan yang dia lihat adalah sesuatu yang dia dapat pencerahan. Ya, kalau orang mengatakannya semacam penampakan, kalau nggak dibilang teofani, tapi semacam hasil dari meditasi, dari permenungan, dia mendapatkan suatu kebijaksanaan. Itulah yang dia lihat. Ya mungkin dari kontemplasi, ya kan, atau dia dari permenungan panjang gitu ya. Dia menemukan dari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan hidup. Tetapi yang kita lihat nanti, Bapak Ibu, sekarang saya mau melihatnya dulu dari konteks historisnya. Nah, kalau kita melihat konteks histori dari 12 eh, nabi-nabi dalam nabi kecil, ya Hosea, Zakaria, Amos, Mika, Jonah, Yunus, yaitu Maleaki, Yoel, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Obadya, itu nasibnya justru berbicara semua dalam konteks ketidakadilan, penderitaan yang sangat, masa pembuangan, masa penjajahan, masa ketidakadilan dari baik masing-masing kerajaannya sendiri, pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka, maupun juga penindasan-penindasan dari bangsa-bangsa yang kuat sebelumnya, yang ada di atas kekuatan mereka, yaitu bangsa Assyria, bangsa Babilonia, dan siapa rajanya itu teknis sekali ya. Nanti kita akan lihat dari masing-masing skop perjalanan waktunya, karena ini berjalan dalam 4 abad. 4 abad itu ya berarti kan ada perpindahan beberapa kerajaan Assyria ke Babylon. Assyria juga ada beberapa raja yang mulai dari Tiglat-Pileser sampai Asurbanipal dan seterusnya ya. Dan juga kalau Babylon sampai Nebukadnezar yang nanti juga akan menguasai Yerusalem ya. Nah, itu akan terlihat sekali bagaimana masa mereka konflik ya batin ketika mereka mengalami penderitaan akibat penjajahan, kalau nggak bilang di kolonialisme gitu ya kalau zaman sekarang. Nah, kalau kita melihat ini konteks historisnya, kita akan lihat secara garis besar dibagi akan 3 peristiwa besar. Ya, kalau kita mau jujur ya, bahwa 4 abad yang menguasai sejarah dari pemikiran atau kebudayaan di dalam nabi-nabi kecil, apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan, apa yang dialami pada sejarah mereka, yaitu saat itu bisa dibagi 3, yaitu penaklukan Asyria atau Asyur atas Raja Israel Utara di sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Lalu yang berikut tentunya pada saat bangsa Babel, kerajaan Yehuda Selatan ya dikuasai oleh Babel ya sekitar 586. Dan tentu kalau sudah dikuasai oleh Babel itu akan terjadi nama yang disebut Babel, itu yang paling sejarah kelihatan dalam situasi di nabi-nabi ya, nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil itu masa pembuangan. Lalu sedikit mulai menjelajah ke pengalaman silik atau sesudah pembuangan. Ya tentu sesudah pembuangan kan ada rasa nyaman, ada rasa ingat yang kemarin terjadi penderitaan seperti apa, situasi sulit yang mereka hadapi, tapi karena sudah rilis tentu ceritanya akan menjadi berbeda, seperti suatu konsolasio atau suatu kesenangan atau suatu kebahagiaan. Berbeda kalau pada saat zaman mereka ditaklukkan baik oleh Assyria maupun Babilonia, pasti kesedihan yang paling banyak. Pasti kecenderungannya adalah menggugat, baik menggugat dunia, menggugat situasi moral, situasi adab yang ada pada bangsa mereka, ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar mereka, pemimpin mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang yang paling awal saja yang kita sudah pernah pelajari, Yunus, Amos, Hosea, ini kan tahun 22 sama tahun 23 ya kan. Amos, Hosea kan tahun 22 pada saat BKSN yang pertama kali kita mulai dengan nabi kecil. Nah itu dengan Yunus
itu berada di paruh pertama abad 8, yaitu ketika bangsa Assyria mulai menguasai wilayah-wilayah Israel, terutama dari Israel Utara. Kenapa Israel Utara dulu? Ya karena Mesopotamia kan ada di sebelah timur utara ya, antara eh, timur laut ya kan, yang berbatasan dengan bangsa-bangsa yang terdekat. Nanti kita lihat mappingnya. Ya, tentu yang paling dekat adalah wilayah di utara. Kalau sekarang Mesopotamia itu kan Irak, ya kan? Nah, Irak itu kan perbatasannya ke sini yaitu ke arah Lebanon. Nah, ke arah juga utara. Nah, utara itu ada bangsa-bangsa di mana waktu itu kan ada Amon, Paran, ya di situ yang menarik-menarik adalah tentu suku-suku asing ya kan, Moabit ya tentu, dan juga kalau ke sana lagi udah mulai ke Eropa ya, ke Eropa Timur. Tapi yang menarik pada waktu mulainya nabi-nabi ini yang diperahkan adalah kesulitan mereka terus. Kita lihat selanjutnya Mika dan Yesaya menubuatkan juga nabi-nabi kerajaan selatan. Ya kenapa? Karena pergerakan penderitaan mereka ya kan diteruskan lagi oleh kekuasaan Assyria ke arah selatan. Dari utara tentu dia lari ke selatan. Nah, cerita mengenai yang di utara sudah kita melihat dari nabi-nabi yang di utara. Nah, yang sekarang berlanjutkan ke selatan. Begitu selatan juga makin dikuasai oleh Assyria. Nah, kita melihat perubahannya. Tentu Assyria juga nggak merasa dia sebagai penguasa satu-satu yang paling kuat. Karena kemudian dari Nebukadnezar ya yang keluarganya dari orang Babylon, dia juga nggak mau istilahnya kalah dari bangsa Assyria meskipun satu rumpun. Mereka lalu saling menguasai dan berperang, apalagi Babylon dibantu dengan Median. Kalau orang bilangnya Medes atau Media gitu ya. Bangsa Media ini lalu bersekongkol dengan Babylon, ya Babel, menguasailah kekuatan Assyria, mulai merangsek kekuatan Assyria. Maka dia kekuatannya sudah yang dari utara pun dikuasai pelan-pelan ke selatan juga. Maka bangsa Assyria akhirnya juga kehilangan kekuatan, tetapi yang dikuasai tetap sama. Bangsa yang di daerah eh, Israel dari utara ke selatan, bahkan juga sampai nanti kita lihat juga sudah dikuasai Mesir, TB, Afrika ya, Afrika Utara tentunya. Nah, disinilah baru kita bicara mengenai Nabi Habakuk dan Nahum, juga Nabi Sefanya yang satu konteks sejarah. Kejatuhan Israel di utara ya dan juga Yehuda oleh Babylon itulah yang menaungi suatu konteks historis yang membuat Nahum dan Habakuk, tentunya juga Zefanya yang tidak dibicarakan saat ini, dia membicarakan situasi ketika mereka ditindas, ketika mereka dikuasai oleh kaum besar Assyria, dan juga yang kalau di selatan setelah Assyria tentu Babilonia. Ya, Habakuk kita bicara mengenai Babilonia. Nah, yang menarik adalah kedua-dua bangsa itu selalu dikenal dan diingat dan selalu menjadi kenangan besar bagi orang Israel, bangsa Israel adalah penindasan yang dahsyat dari orang-orang Assyria dan Babilonia. Kenapa begitu? Nah, kita bisa melihat. Kita bisa sebentar, saya lari dulu ke sejarahnya ya. Nah, di sini kita melihat Assyria Babilonia ya sebelumnya memang penguasaannya Mesir ya kan kita tahu ya bangsa Israel dulu dikuasai Mesir, tapi kan Mesir nggak bertahan lama. Setelah dia dikalahkan Assyria, Assyria mulai berkuasa. Nah, di konteks Assyria Babilonia inilah nabi-nabi yang kita bicarakan sebut nabi kecil mulai kita lihat tulisan-tulisannya. Nah, di sekitar 4 abad inilah seluruh nubuat, seluruh tulisan, seluruh penderitaan yang diceritakan, yang direfleksikan, digulati secara spiritual oleh para nabi kecil ini, dan juga tentunya nabi-nabi besar. Tapi nabi besar tidak kita bicarakan secara khusus karena dia punya pembicaraan yang amat sangat lebih jauh gitu ya, lebih dalam. Tapi yang kita lihat sama-sama di sini adalah bentuk ketidakadilan, bentuk penindasan. Mereka kesal dengan situasi tidak ditemani oleh Tuhan, menemukan Tuhan sebagai juga pusat konsolasi kemudian ya karena dekat-dekat dengan
masa di mana mereka melihat bangsa penjajah kalah dan seterusnya. Jadi situasi linear waktu itu yaitu bangsa tertindas, bangsa yang dikuasai oleh bangsa yang lebih besar. Nah, kalau melihat kembali sebentar, saya balik ke eh, sini. Nah, maka situasi yang mereka ceritakan secara singkat memperingati masa-masa di mana kita merasa seolah-olah dihakimi oleh Tuhan. Mungkin karena kesalahan kita, kecerobohan kita, kedegilan kita, tidak memperhatikan bagaimana kita memimpin bangsa kita sendiri, akhirnya kita dikuasai oleh bangsa yang lain yang lebih besar. Apalagi kalau mereka sudah masuk penguasaan mengenai religiositas mereka, yaitu bangsa di mana mereka percaya kepada Allah, ya Allah Yahweh. Kalau bangsa Israel yang bangsa Yakub punya Allah sendiri namanya bangsa Yahweh atau disebut Yahweh. Nah, itu bangsa khusus ya, keturunan Yakub ya. Dan bangsa keturunan Yakub itu mempunyai Allah Yahweh sejak dari pembuangan Mesir menuju ke Kanaan. Ya, itu terus dibawa. Tetapi yang diingat mereka adalah bahwa penderitaan mereka justru karena kedegilan mereka pelan-pelan mereka mulai tadinya senang, tidak lagi ada penderitaan setelah pembuangan dari Mesir. Ketika mereka sudah berjaya dengan kerajaan, terus mereka berpecah gitu ya, pecah utara selatan, mereka sudah mulai masuk ke moralitas yang tidak baik lagi di antara mereka, kerajaan-kerajaan dan pemimpin-pemimpin mereka. Akhirnya mereka tidak mempedulikan lagi religiositas, keyakinan, keteguhan, kesetiaan kepada Allah Yahweh. Dan ini jadinya kompleks. Ya begitu mereka merasa, wah jangan-jangan hidup saya ini merasa tidak tenang, tidak eh, apa namanya, tidak aman karena saya menjauhi Allah Tuhan saya sendiri, Allah Yahweh, ya, Allah Yod-Heh-Wah-Heh. Maka kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan yaitu percaya kepada ilah-ilah Kanaan, ilah-ilah setempat dengan menggunakan allah-allah sembahan, entah juga Allah patung, Baal dan seterusnya. Ini mereka ingat, mereka tahu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan saja kita sudah melihat bagaimana mereka berjuang terhadap keyakinan mereka untuk percaya dan setia kepada Allah Yahweh. Ya, yang waktu dulu saya cerita mengenai bagaimana Allah Perjanjian Lama bicara gitu ya. Nah, ini ada sisanya sedikit di sini bahwa kekerasan juga dalam perjuangan hidup dulu dari pengasingan, sekarang mereka alami juga di pengasingan Babilonia maupun di penderitaan sebelumnya oleh bangsa Assyria yang kejam. Jadi mereka merasa hidup mereka setiap waktu, setiap saat mendapat penghakiman. Setiap mereka bodoh, setiap mereka melakukan kesalahan, mungkin ya refleksinya ya. Setiap mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka menjadi kelihatan bodoh, ya berdosa, akhirnya mereka dikuasailah oleh Allah atau bangsa-bangsa lain yang punya Allahnya bukan Allah Yahweh. Tetapi dalam perjalanan spiritual mereka, mereka juga tidak hanya bergulat di dalam penderitaan, mereka juga bangkit dari penderitaan itu ya. Tentu ada masa-masa mereka masuk dalam konsolatio lagi, yaitu ketika Ninive dihancurkan oleh bangsa Babylon, berarti mereka merasa, wah penjajah besarnya saya juga yang membuat saya menderita sudah tidak lagi ada di situ. Ya berarti Allah saya juga menghakimi mereka gitu ya kan. Berarti kami juga dipedulikan oleh Allah kami sendiri. Jadi ada waktu mereka juga mengalami masa kebangkitan spiritual mereka. Nah inilah hidup mereka. Semuanya seolah-olah seperti penghakiman dalam pengalaman hidup mereka. Kalau mereka salah, tidak bertobat, tidak melakukan kesetiaan kepada Allah yang membawa mereka ke tanah perjanjian, dan sampai mereka hidup sekarang, ya akibatnya berulang kembalilah penderitaan dan penghakiman terhadap situasi buruk mereka. Seperti dulu di zaman penghakiman eh, pembuangan di Mesir. Maka pembuangan di Babylon itu seperti cermin kembali buat hidup mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, nah ini
wilayah Media, Assyria. Ini kan mereka bersekongkol lah Media dengan Babilonia untuk menguasai Assyria. Maka mereka dari timur, ya kalau Elam ada lagi kerajaan. Saya sedikit belajar bahasa Elam, tapi agak susah ya. Mereka sedikit lebih ke Hitit kalau orang bisa sedikit dekat-dekat dengan huruf pakunya, tapi bahasa-bahasanya sedikit berbeda, banyak dialektika yang agak susah buat saya untuk belajar waktu itu karena saya tidak punya waktu banyak. Tapi yang saya pelajari Media, Assyria, Babylon ini menarik. Kenapa? Karena seluruh kesejarahannya mirip, cerita-ceritanya mirip. Maka nggak heran perjuangan Babilonia bersekongkol dengan Media untuk mengalahkan Assyria. Kenapa? Karena Assyria itu amat sangat kuat sekali, makmur sekali. Hidup mereka, ya, mereka itu bisa menguasai begitu banyak bangsa-bangsa di sekitarnya. Apalagi kan dekat sungainya sendiri, sungai yang subur. Maka nggak heran waktu itu disebut daerah Eden itu di sekitar sini. Tapi Assyria jauh lebih subur daripada Babilonia. Nah, karena bangsa Babilonia melihat Assyria sudah berjaya, tentu nggak mau dong dikalahkan, apalagi ini satu rumpun. Apalagi mereka ditinang, nggak mau. Begitu mereka mempunyai kekuatan untuk melawan, maka mereka melawan. Nah, yang menarik, yang dilawan oleh Assyria Babilonia sebenarnya itu daerahnya ke sini, ya ke daerah barat dan daerah selatan. Nah, maka semua yang hijau inilah yang nanti dikuasai oleh bangsa Assyria, kemudian diganti menjadi Babilonia. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, maka nggak heran kalau saya bicara mengenai kerangka berpikir nabi-nabi kecil ini. Ya seperti tadi, kalau Hosea bicara Tuhan mengasihi Israel terlepas dari dosanya. Yoel membahas mengenai penghakiman mendahului kebangkitan rohani Israel di masa depan. Jadi mengharapkan sesuatu yang di setelah penderitaan loh. Tapi mereka berharap itu sebagai suatu pengharapan. Amos, Allah itu adil dan harus menghakimi dosa. Ya, ini bicara mengenai keadilan lagi. Obadja kita tidak membahas, tetapi di sini juga bicara mengenai kesombongan akan dikalahkan dan ada pembalasan terhadap kesombongan. Siapa? Ya para pemimpin-pemimpin mereka. Yunus, nah bicara mengenai kasih karunia ilahi yang bersifat universal, yang bagaimana kebaikan itu meliputi seluruh bangsa, sehingga ketika dia juga bicara mengenai Niniwe, Niniwe bertobat. Ya. Terus juga Mika, Mesias yang lahir di Bethlehem, ini mengenai masa ya Mesia, yaitu Hamesia. Mesia itu kan yang datang, ya, yang diharapkan, yang bisa memberi keselamatan pada mereka. Ya, inilah ratu adil yang mereka harapkan ketika mereka dalam penderitaan. Ini ada dalam nubuatnya Mika. Mereka masih berharap, masih mengharapkan lepas dari penderitaan. Habakuk yang kita sekarang coba akan lihat juga dalam BKSN tahun 24 dibicarakan justru pembenaran iman kalau kita setia kepada Allah. Walaupun kejadian apapun yang kita alami, penderitaan sedahsyat-dahsyatnya, kalau kita setia pada Allah, Allah mengingatkan keadilannya karena dia tahu bagaimana cara menjalankan keadilannya, meskipun waktu dia tidak sama dengan cara kita melihat waktu kita. Maka waktu Allah itu berbeda dalam proses keadilannya dengan waktu kita melihat keadilan. Ya, nanti kita lihat apa yang membuatnya berbeda. Kalau yang lain, Zefanya bicara mengenai hari Tuhan mendahului berkat kerajaan. Ya, ini bicara mengenai kapan Tuhan datang, hari di mana Tuhan menguasai seluruh bangsa dan mengadili seluruh bangsa-bangsa lain yang membuat penderitaan bagi bangsa Israel. Sama aja. Hagai, bait suci Tuhan dan kepentingan-kepentingannya layak mendapat prioritas utama. Ini ketika bangsa Israel di pembuangan, ya, seluruh bait Allah dihancurkan. Mereka sudah tidak punya bait suci. Bait suci mereka dikoyak. Nah, dikoyak kan diganti menjadi pengorbanan mereka selama penderitaan di tempat di Babylon. Nah, ini kan bicara mengenai yang kalau kita bicara mengenai
sebagian dari bagaimana akhirnya dari apa namanya bait Allah di Yerusalem dibangun kembali itu kan kemudian di sini letaknya ketika mereka kembali dari pembuangan mereka rindu yang sudah lama tidak bisa berdoa, tidak bisa berkurban, tidak bisa mengalami dekat dengan Tuhan, tidak bisa memohon pengampunan dosa, ya kan pengampunan dosanya terjadi di bait Allah. Kalau tidak ada bait Allah dia merasa tidak pernah mengalami pengampunan dosa. Maka bait suci itu penting bagi mereka. Nah, bagi mereka, ketika mereka selesai dari pembuangan, mereka rindu yang satu-satunya adalah membangun bait Allah. Ketika bait Allah dibangun kembali, yang diharapkan adalah pengampunan dosa dari Tuhan. Ketika bait suci ada, mereka bisa berkurban. Gak heran, zaman Yesus pun bait Allah kan sudah ada. Pengorbanan dengan kurban-kurban kan sudah ada juga. Baru kemudian Yerusalem dihancurkan kembali, yaitu eh, bait suci sudah tidak ada, tapi itu dalam perjanjian baru sudah. Zakaria, Tuhan mengingat juga umat Israel, ya artinya Tuhan Israel, ya Yahweh tidak melupakan bangsanya sendiri. Ini yang selalu diingat kembali ya. Siklus spiritual mereka akhirnya Allah apakah tidak ada, Allah melupakan mereka. Pada akhirnya mereka mengingat lagi, Allah mengingat mereka, Allah sangat baik, Allah menopang mereka, Allah menjagai mereka. Sebenarnya siklusnya di situ-situ. Maleaki sama juga bicara mengenai orang fasik. Orang fasik itu orang-orang yang degil, orang yang penguasa yang memberikan penghakiman buruk pada hidup mereka. Ya, di sini juga mereka alami. Jadi 12 nabi-nabi kecil bicara mengenai penghakiman Allah ritualnya oleh bangsa kolonial historisnya karena kedegilan mereka, karena kebodohan mereka, karena imoralitas yang mereka lakukan dalam perjalanan hidup beragama mereka. Jadi inilah perjalanan hidup. Jangan heran kalau kitab suci ada nuansa historisnya. Tapi sebenarnya yang dikatakan nanti dalam kitab suci, terutama nabi kecil, maka di awal ayat pertama dari setiap buku, khususnya Nahum dan Habakuk, disebutkan penglihatan. Bukan mengenai kisah mengenai siapa Nahum, kisah mengenai siapa Habakuk, tapi apa yang dia alami secara spiritual tentang zamannya, tentang apa yang dia lihat, apa yang dia alami secara spiritual. Bapak Ibu, sekali lagi kita melihat ya, ini sama-sama ya, kita melihat proses inilah yang membuat nanti kita melihat sejarahnya. Kenapa mereka mengalami penderitaan? Seperti penderitaan apa sih? Nah, jadi kita sudah tahu hanya ada dua kekuatan yang kita alami pada saat nabi-nabi kecil mengalami penderitaan. Bangsa Assyria dan bangsa Babilonia. Bapak Ibu, syukurnya sejarah kitab-kitab suci bangsa Israel kita temukan juga di dalam naskah-naskah dari bangsa-bangsa pemenang. Kalau sejarah kan hanya ditulis oleh bangsa pemenang ya. Maka bangsa pemenang itu kan banyak bikin prasasti, banyak bikin cerita, banyak bikin potret. Potretnya kalau dulu dalam bentuk prasasti, entah digambar dalam prasasti, digambar dalam rumah-rumah eh, mereka dan gedung-gedung yang mereka buat dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam prasasti bagaimana bangsa Israel harus mengirim upeti ini kepada bangsa-bangsa pemenang. Bangsa pemenangnya Assyria, Babilonia. Kita lihat di sini apa yang mereka harus bawa. Semua harus menyerahkan apapun juga satu persatu. Lihat, ya, upeti ini berjejer. Kalau ini digambarkan secara sketch dari patung relief ini, nah, nah, ini kelihatan seperti ini. Ini apa yang dia bawa? Ini semua hasil-hasil yang mereka punya. Emas, permata, hasil tanah, hasil hewan, dan seterusnya yang mereka punya. Harta benda mereka harus diberikan kepada penguasa. Dan ini tulisan-tulisan bangsa Assyria, bangsa Babylon, yaitu bangsa ini, mereka disebutnya punya tulisan namanya cuneiform. Kenapa pakai cuneiform? Karena ditulis pakai ilalang ya, kayak bambu ya. Sebenarnya kalau ilalangnya di daerah Timur Tengah itu kan agak keras ya, ada kasar.
Nah, itu ketika dipakai ujungnya sedikit dipotong pakai pisau. Nah, itu kan jadi lancip. Nah, lancip itu ketika dituliskan di batu apa namanya tanah liat, dia akan seperti ini, nancap. Nah, saya juga dulu belajar cara nulisnya pakai itu. Nah, yang di sini prasastinya yang kita lihat nih, lihat mereka bagaimana para tawanan, para apa korban dari musuh-musuh mereka yang mereka tindas, itu mereka kulitin, ini kulitin. Nah, ini kepalanya mereka potong, penggal, kalau seperti di Mandau lah. Nah, ini lihat, ya. Maka jangan heran rasa mereka itu sedih banget. Ini ditusuk gitu ya, apa namanya ya, di, di, dipajang ya istilahnya ya, dipajang. Ya semua pemimpin-pemimpin mereka bangsa, oh ya itu tentunya orang-orang yang mempunyai gelar-gelar ataupun pangkat-pangkat yang tinggi yang seperti ini, supaya membuat rasa takut kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang ditindas. Apalagi mereka bangsa Assyria, bangsa Babylon di- dikenal sebagai bangsa pemburu. Ya, di sana kan banyak eh, lion ya istilahnya, apa harimau, singa. Ya, karena waktu itu memang terkenalnya dari situ. Nah, lihat, ini juga kepala dipukul sama mereka tawanan apa musuh-musuh mereka nggak kenal ampun. Bahkan di sini ada tengkorak-tengkorak yang ditemukan dari situs-situs di sekitar yang dijadikan tempat penemuan bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh bangsa Asyur Babylon. Ya, lihat ada kayak orang dipukul ya gitu, dipukul sekeras-kerasnya. Nah, ini pakainya pakai kayak gada gitu ya. Tapi kalau mentok ya mentok gitu. Nah, ini juga nih. Ini ada gambar di sini. Mungkin kelihatan nggak? Nah, ini ada gambar di sini. Nah, kalau di sketsi seperti ini. Ini waktu misalnya bangsa-bangsa Asyir, ini Babylon ya. Kalau ini bangsa Babylon membawa eh, musuh-musuh mereka, ya tawanan mereka, itu seperti kayak nyucuk ikan. Bapak Ibu kalau beli ikan, tahu ya di pasar ya, dicucuk apanya? Hidung sama mulutnya. Nah, ini persis tuh. Lihat. Ya. Dan ini juga nah, sama, dia menghantam saja. Ini sekali lagi di sini juga, lihat, udah kayak digambarkan seperti ikan berceceran begitu, ya kan? Pokoknya semua ini kan di laut lah kasarnya ya kan. Pada saat mereka juga melewati Sungai Efrat dan Tigris, mereka mengalahkan di pantai-pantai di sketsa lagi sama mereka. Nah, nah, lihat ini, diseksa di apa namanya? Tuh lihat digorok leher mereka. Nah, ini dalam penemuan ini ada tulisan, ya tulisan prasasti kalau diterjemahkan dari bahasa eh, Assyria Babilonia, ya yang sudah ditulis ke dalam bahasa kita, ditulisnya begini: Aku menggorok leher mereka seperti domba. Jadi kayak sembelihan gitu. Aku mencabut nyawa mereka yang berharga seperti seorang memotong seutas tali. Jadi udah nggak ada harganya. Orang dipotong begitu ya kan, ditebas. Bagaikan air menggelora dalam badai, aku membuat isinya kerongkongan, isi perut mereka mengalir ke bumi. Maka jangan heran, di dalam Nahum dan Habakuk ada cerita juga seperti ini. Apalagi di Habakuk ya, ya begitu bangsa apa namanya eh, Assyria dikuasai oleh Babilonia, seluruh permaisuri segala macam itu ditelanjangi, itu ada pemimpin-pemimpinnya yang ditebas kepalanya, ya isi perutnya juga dihabisi ya istilahnya. Nah, ini makanya seperti cerita kayak banjir darah, kayak sungai, kayak banjir air mengalir terus, nggak ada henti-henti. Ya kenapa? Semua ditebas, nggak penting. Pokoknya kalau ibu bapak yang sudah sering nonton cerita dinasti-dinasti Cina dulu, bagaimana perang antara klan satu dengan yang lain, mereka bagaimanapun caranya jangan sampai ada klan itu tersisa. Karena kalau tersisa akan menyiapkan musuh dalam selimut atau bom waktu, ya enggak? Mereka juga melakukan yang sama, ditebas semua. Nah, menjadi aliran darah seperti ke dalam sungai. Roda
kereta perangku yang merendahkan orang fasik dan jahat berumuran darah dan kotoran. Dengan tubuh prajurit mereka aku memenuhi dataran seperti rumput. Jadi berceceran tuh mayat-mayat di mana-mana. Buah zakar mereka aku potong. Aku cabut kemaluannya seperti biji mentimun. Bayangkan, berarti itu kan sadis banget. Nah, sadis yang sesadis-sadisnya dipertontonkan kepada rakyat-rakyat jelata. Pemimpin-pemimpin mereka, permaisuri, para ratu, selir, segala macam disiksa, ditelanjang, dipermalukan di depan rakyatnya sendiri. Maka semua ingatan itu, kebengisan bangsa Assyria dan Babylon tertanam semua sampai seingat detil-detilnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang terjadi di sini, ya, yang masanya Nebukadnezar yang sadis itu juga nggak heran. Seluruh kitab nabi-nabi kecil isinya kesadisan yang mereka pengen hindari. Kalau ingat-ingat itu, waduh, membuat mereka tidak nyaman. Nah, barulah kita bisa bicara seluruh konteks kenapa BKSN tahun ini bicara mengenai ketidakadilan. Bapak Ibu, ceritanya sederhana. Justru ketidakadilan yang mereka alami karena mereka ditindas oleh pemimpin-pemimpin, baik pemimpin asing yang mengkolonialisasi mereka maupun pemimpin-pemimpin mereka yang berkorupsi, yang immoral, yang mementingkan kepentingan sendiri. Inilah yang membuat sengsara kehidupan mereka, baik secara fisik maupun secara rohani. Tapi menariknya, kalau kita bicara mengenai kitab Nahum, saya lewatkan dulu ya Bu, nanti sambil ceritanya, sambil baca ayatnya, nanti kita bisa mendengarkan sendiri. Nah, Nahum, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan tentu sadar. Cerita mengenai Nahum amat sangat sedikit historinya. Siapa Nahum? Nahum ada sedikit diceritakan sekali di Perjanjian Baru, ada sekali gitu ya kan, dalam konteks yang berbeda di kisah yang lain. Ya. Tetapi dalam kitab Nabi Nahum sendiri tidak diceritakan siapa sebenarnya dia. Hanya diceritakan bagaimana pada ayat 1 cuman ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkosh. Hanya itu yang kita bicarakan, kita nggak tahu siapa dia. Tapi kalau kita menarik selalu cerita-cerita dan membaca cerita-cerita kitab suci yang berkaitan dengan nama yang mengawali suatu buku, itu pasti ada nomen omen. Bapak Ibu selalu ingat kalau ketika saya bicara mengenai nomen omen kan, apalagi bangsa Israel selalu nama itu kayak bahasa Jawa ya kan, ada selamat, ya, ada handoko, ya kan, ada Ridwan gitu ya kan. Itu semua ada artinya, ada namanya. Selamat ya selamat supaya dia juga bisa selamat gitu. Hasto itu hasta dia ke-8. Jadi ada hitungannya, ada namanya, ada yang diharapkan terjadi atau apa yang sudah terjadi diperlihatkan dalam nama itu. Nah, kalau Nahum itu sendiri nama itu berarti kan suatu penghiburan, konsolatio, ya kan, atau suatu comfort, atau suatu kenyamanan yang memberi mereka suatu kedalaman, kebahagiaan yang mendalam, bukan hanya senang ya, tapi apa ya, penghiburan itu kayak spiritual itu kalau bahasanya konsolatio yang lebih dekat gitu ya. Tapi yang menarik, Nahum itu nggak diketahui. Dia hanya bisa naik satu dari Elkos. Elkos sendiri kita juga nggak tahu apakah itu ada Elkos yang di Mesopotamia yang sekarang situsnya yaitu dekat Mosul yang menjadi keyakinan orang-orang Kristiani di sana sebagai tempat kuburnya juga Nahum, ya meskipun kita juga nggak tahu, atau bisa didekat-dekatkan dengan di Kapar Nahum, ya Kapar desa Nahum. Nahum itu si penghibur, desa yang entah si Nahum atau yang artinya desa penghiburan, desa konsolatio, ya kita juga nggak tahu. Ya, tetapi Elkos itu sama seperti kebanyakan nama satu dusun ya. Ada di utara ada namanya Elkos, ada juga di Mesopotamia namanya Elkos, ada di Yudea namanya Elkos.
Makanya nggak bisa kita memastikan. Tapi elkos sendiri kan artinya juga eh, busur. Kalau itu adalah perjanjian, ya kan seperti perjanjian antara Allah dengan manusia, pelangi ya kan, busur. Itu juga suatu gambaran. Ya, penghiburan itu adalah janji Allah kepada manusia. Selalu pada waktunya manusia akan menerima penghiburan karena Allah. Ini juga ceritanya amat sangat spiritual. Jadi nggak bisa serta-merta kita mengatakan, wah ini eh, buku historis. Enggak. Buku mistik ya mungkin lebih dekat ke situ. Tetapi semua ada historis yang melatar belakangi bagaimana penglihatan itu dialami oleh Nahum dalam ceritanya. Diceritakan juga di situ di kapan hidupnya. Jadi kita mereka-reka. Di situ ada cerita mengenai ayat bab 3 ayat 8 kejatuhan Tebe ibu kota Mesir ya dari tangan Asyur. Berarti kan Mesir waktu itu ya di TB-nya itu sudah jatuh. Berarti kan sekitar 663 sebelum Masehi. Berarti si Nahum atau tulisan dari Nabi Nahum itu ditulis pasti sesudah 663 sebelum Masehi. Lalu ini bicara mengenai nubuat kejatuhan ini, pertanyaannya, kalau nubuat berarti kan belum post factum, belum terjadi, ya kan? Kalau belum terjadi, diandaikan belum terjadi saat Ninive jatuh. Ninive jatuh itu ke tangan media, ya, dan ke tangan Babylon itu kan sekitar 612. Anggap aja kalau itu benar, berarti kitab Nahum itu ditulis antara 663 sampai 612. Kalau nubuat yang diceritakan Nahum itu bukan post factum, bukannya dejavu ya. Kalau dejavu kan dia lihatnya mungkin setelah, yaitu Ninive setelah jatuh. Tetapi dia merefleksikan, oh, saya juga pernah mendapat penglihatan dulu. Saya juga ingat bahwa ada mimpi saya mengenai kejatuhan ini, kejatuhan ini. Tapi diceritakannya pasti post factum kalau begitu. Nah, tapi kita tidak tahu karena tidak ada cerita lebih lanjut mengenai itu. Anggap aja ditulisnya di kurun 663 sampai 612. Nah, kalau bicara begitu berarti kontemporernya adalah sejaman dengan Zefanya, Habakuk, Yeremia. Kalau asalnya dari mana? Kalau andai kata, ya benar dia dari Alkos yang di Mesopotamia, ya Mesopotamia itu di utara, ya berarti dia dari kerajaan daerah utara. Tapi kemudian pada waktu itu dia mungkin bekerja, berkarya sebagai nabi di selatan. Ya. Atau dia dari Galilea, ya dia berkarya juga di Yudea selatan. Ya, itu kan asumsi, tapi kita anggap aja karena dia menulisnya sesuatu yang bukan di daerah selatan, ya, mengenai bangsa Yehuda. Dia bicaranya mengenai yang di utara, bangsa Asyur, Niniwe. Tapi yang dialami adalah dia di Yudea. Ya, berarti dia pada waktu itu di sekitar Yudea waktu itu. Kalau dia elkosnya dia berasal dari utara, dia mungkin orang utara yang di selatan. Ya, tapi itu kan asumsi. Tapi anggap aja dia istilahnya nabi yang berkarya di Yudea yang bicara banyak juga mengenai Niniwe, kota ibu kotanya kerajaan Assyria. Nah, Bapak Ibu, kalau ini saya sedikit boleh lihatkan. Nah, ini kalau seandainya kubur ini benar, ya Nahum itu berasal dari sekitar Moabit, ya, sekitar Mosul, Irak zaman sekarang. Berarti di Mesopotamia dekat Efrat dan Tigris. Ini saya mute bahasa Prancis karena nggak ada kita memahaminya nanti. Nah, tapi di sini daerah ini ada daerah ya ya pernah kita singgah ya waktu itu sempat melihat sedikit ya di Mosul ini. Nah, sedikit jauh ke utara dari Mosul ada Alkos. Nah, Alkos ini ada tempat yang kemudian secara tradisional orang Kristiani Yahudi saat itu ya meyakini ini sebagai kuburnya Nahum. Ya percaya atau tidak percaya, kita kan tidak pernah bisa melihat secara kasat mata. Cuman
mereka mengatakan itu ada relikwinya, terus ada relief-relief yang ada di tembok, yang ada di atas inscription-nya atau tulisan-tulisan tangan Yahudi waktu itu. Ah, ini jangan-jangan memang di sini. Nah, apalagi ditemukan sekitar abad 12-an ini waktu itu. Ya sudah situsnya sudah setengah rusak. Ya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel atau ke daerah Timur Tengah atau ke daerah Irak, ya waktu sedikit saya melihat eh, arkeologi daerah Babylon Assyria ya kayak begini, tanah melulu yang kita lihat, tandus, gersang. Kalau kita melihat benar-benar nggak tahu juga, ya karena semua gersang, tertumpuk pasir, tertumpuk timbunan, ya, seperti ini, bata-batanya tertumpuk seperti ini. Anggaplah ini dia orang utara, ya. Nahum itu utara, tetapi dia dia bekerja di selatan. Bapak Ibu, kenapa dia bicara mengenai hal-hal yang utara padahal di selatan? Ya karena tadi Yudea pun waktu itu dikuasai oleh kekuasaan Assyria dan dia paham sendiri Assyria itu seperti apa kalau dia orang utara. Kalau dia sendiri berasal dari Alkos yang ada di utara. Dia tahu orang Assyria itu kejam seperti apa. Dan dia bisa membayangkan Niniwe seperti apa besarnya ibu kota itu. Suburnya seperti apa, kayanya seperti apa. Nah tentu ceritanya Nahum kan sedikit lebih kemudian dari Nabi Yunus. 100 sampai 150 tahun kemudian. Ya. Pada zaman Yunus, Raja Yerobeam di dua raja-raja, memang ada di situ bicara mengenai Niniwe bertobat. Ya enggak? Pada waktu itu 40 hari, lalu kemudian Niniwe bertobat. Seluruh bangsa bertobat. Tapi yang menarik, ketika Nahum bicara mengenai Niniwe, yang ada adalah murka Allah terhadap Niniwe. Niniwe ternyata setelah bertobat pada zaman Yunus, dia melakukan lagi kedegilannya, kedosaannya, membuat Allah murka. Dan ini menjadi acuan nanti di Roma 10 ya 15. Coba kalau kita baca Roma 10 15 itu bicara mengenai Nahum, itu bicara apa sih? Saya buka sebentar, Bapak Ibu saya bacakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam hal ini, kabar baik mereka ini adalah kabar baik mengenai keruntuhan kerajaan Asyria. Di sini mereka melihat bangsa Israel kembali lagi ke kedamaian gitu. Nah ini kan sebenarnya mereka senang banget, kayak orang yang lagi menderita gitu ya, sebel sama satu musuh gitu ya. Kita seperti Bapak Ibu punya musuh besar nih, si A gitu ya. Tiba-tiba musuh itu jalan di depan kita kesandung, terus jatuh ke got gitu, ngusruk gitu. Apa yang reaksi kita? Wah, syukur-syukur gitu ya nggak? Secara spontan, ketika kita merasa menderita dari orang itu, dan ketika orang itu jatuh nyusruk sejatuh-jatuhnya, itu menjadi suatu penghiburan. Nah inilah Nahum itu juga bicara yang dalam konteksnya seperti itu, seperti senang banget, seperti bahagia banget di hadapan Allah, bahwa akhirnya pembalasan terjadi terhadap bangsa yang menindas mereka. Nah, kalau bicara mengenai, saya nggak bicara mengenai BKSN bab berapa yang akan tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau baca dari ayatnya mungkin, kalau baca aja pasti teman-teman bingung. Ya, Bapak Ibu pasti bingung. Kenapa orang pertama kali Nahum aja pernah didengar nggak? Ya, dalam bacaan-bacaan misa aja kita nggak pernah mendengarkan bacaan Nahum gitu ya. Ini BKSN atau Nahum ya kan dari Nabi kecil. Udah gitu cuma 3 chapter lagi. Dan 3 chapter itu bahasanya juga ya agak puitis sedikit ya. Sastrawinya juga harus kita baca bagaimana gitu ya. Nah, kalau saya meringkas seperti ini. Nahum itu bicara
pertama-tama di dalam bab pertama ya itu bicara mengenai karakter dan kuasa Allah. Bab 2 dan bab 3 kita melihat penghakiman Allah. Karena kuasa dan kebesaran Allah, Allah punya kemampuan memberi penghakiman yang benar. Nah, itulah ceritanya. Lalu kalau didetilkan karakter Allah itu menjadi puji-pujian dari Nahum sendiri kepada kuasa dan karakter Allah. Jadi bukannya karakter yang terlihat begitu saja dideskripsikan, tetapi pujian Nahum kepada kuasa dan sifat Allah. Ya, seperti apa nanti kita lihat. Tapi dalam bab 2 dan bab 3 lebih diperlihatkan suasana kesedihan, ratapan terhadap kehancuran Niniwe. Ya. Bab 1 menjadi landasan teologis, bab 2 dan 3 menggambarkan nubuat profetis. Bapak Ibu, jadi kalau kita membaca nanti, kalau Bapak Ibu menggunakan bacaan Nahum untuk menemani teman-teman dalam pendalaman iman kan bukannya kita hanya sharing iman ya Bapak Ibu. Makanya BKSN itu lebih bagaimana kita mencoba membaca, sekurang-kurangnya membaca. Kalau nggak ngerti, dicerangkan kenapa kita membacanya itu demikian. Nah, itulah namanya pendalaman kitab suci. Beda dengan APP atau masa Advent atau masa si puasa ya. Sedikit pendalaman oke lah sharing. Tapi kalau pendalaman kitab suci sedikit kita ada mengajak mereka memahami yang tertuang dalam kitab suci pada waktu itu. Kita memahami nuansanya, situasinya, lalu kita membawa kemudian pengalaman itu dalam refleksi hidup kita. Nggak perlu diceritakan refleksinya ya. Kita harus membawa dulu, meditasi dulu, renungkanlah di rumah. Nanti dalam pertemuan berikut ya bawa itu juga dalam kehidupan kita. Ini yang saya bawa. Maka kalau kita melihat bab 1 itu Allah menjadi hakim yang maha kuasa. Lalu dalam bab 1 9 sampai 2 ayat 2 dia melihatkan sekaligus perlindungan Yehuda dan juga awal kejatuhan Niniwe. Nah, inilah gambaran teologis yang kemudian dilukiskan dalam nubuat kejatuhan pada bab 2 dan juga sebab muasal jatuhan Niniwe itu dalam bab 3. Kalau bab 1 sekali lagi dalam ayat 1 sampai 15 bab 1, jadi ceritanya mengenai pernyataan situasi keadaan ya yang menyatakan bahwa Niniwe hancur. Decree atau semacam suatu proklamasi terhadap akan kehancurannya Niniwe. Nah, kalau tadi didetilkan lagi Allah Hakim yang Maha Kuasa, ini prinsip keadilan ilahi yang mau ditampilkan oleh Nahum. Sementara bab 1 9 sampai 15 lebih menunjukkan kehancuran Niniwe ya dikontraskan dengan pembebasan Yehuda. Jadi kalau itu bolak-balik untuk bisa melihat ini perlu ada topik simetris ya. Kalau saya melihatnya ini supaya saya bisa menceritakan dengan lebih tegas, saya perlu punya gambaran Bapak Ibu. Nah, sama di bab 2, gambaran kehancuran ini, baik kejatuhannya itu dilukiskan dengan sangat detail kehancurannya. Sebab musababnya, nah ini ditampilkan dalam Nahum 3 ayat 1 sampai 7, dosa ketegaran hati Niniwe. Karena dia dosa dan dia tegar dan dia tidak berubah, maka malapetaka tidak terhindarkan. Terus penghukuman dalam bab 1 itu anak penghukuman karena Allah Maha Kuasa. Allah tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga karena dia mampu menghakimi secara baik dan benar. Ya, hukum pembalasan. Nah, lagi bab 2 dan bab 3 penglihatan tentang pembalasan dan bagaimana pemulihan lewat pembalasan itu, yaitu kan ketika kita sebagai bangsa Yehuda dilepaskan dari malapetaka. Jadi bolak-balik ini saya hanya mau menceritakan kembali menekankan bahwa hukuman dalam bab 1, hukuman itu dilukiskan dalam bab 2 dan bab 3. Tema mengenai keadilan dalam bab 1 teologisnya
itu dilihatkan dalam bentuk apa hukuman-hukuman keadilan terhadap ketidakadilan yang terjadi untuk menjadikan itu menjadi keadilan. Karakter agung Allah yang berdaulat menjadikannya hakim atas segala sesuatu itu menjadi kemunduran Niniwe yang tidak sengaja, yang disengaja dan tidak berperasaan terhadap penghakiman Allah. Mundurnya kemunduran Niniwe yang disengaja ini kan menunjukkan bahwa dia tadinya tidak respect terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel tidak direspek, berarti kan dia tidak merespek juga bangsa itu yang punya Allahnya adalah Yahweh. Maka begitu ceritanya Nahum bahwa Niniwe jatuh, dia mengatakan ya salah sendiri, you nggak respect, nggak bisa respect bangsa kita. Karena nggak respect bangsa kita, you juga nggak respect Allah Tuhan kita, nggak respect Allah Tuhan kita, maka jangan heran kamu juga dibinasakan. Ya perkara yang membinasakannya bangsa lain itu mereka kan nggak peduli Allah, makanya penghakiman Allah, ya keadilan Allah dilakukan dengan caranya Allah sendiri. Nah inilah karakter ilahi Allah. Nah, maka secara resmi kalau kita lihat 1, 2, 3 itu secara gampang kita bacanya. Pokoknya siapa? Nah, ini berbicara mengenai ketidakadilan dan keadilan yang terjadi pada saat Niniwe jatuh. Niniwe sebagai sumber ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Nah, Yehuda merasa tertekan. Nah, mengharapkan penghakiman karena merasa ketidakadilan. Penghakimnya siapa? Hakimnya siapa? Hakimnya adalah Allah sendiri. Allah sendiri punya cara menghakimi judgment di bab 2. Dan bab 2 itu sendiri ya memperlihatkan bagaimana tadi saya sudah ceritakan. Nah, the coming of Nineveh enemy. Jadi musuh-musuh enemy pada datang ya kan, musuh-musuhnya Niniwe datang semua. Terus Niniwe juga mengalami attacking atau penyerbuan seperti banyak tuh kan ada barisan kuda segala macam gitu ya. Terus dikuasai Niniwe. Setelah dikuasai semua dijarah, semua dikeluarkan, semua permaisuri dipermalukan dan pemimpinnya juga dilakukan pembalasan. Semua kekejaman yang dulu mereka alami atau yang mereka lakukan dibalas yang sama. Ini kan semuanya mau dilukiskan, gitu. Didescribe. Nah, baru bab 3 dikatakan dideserve, ya kan? Dialami sebagai suatu yang dia hasil dari justifikasi itu. Di mana kebrutalan yang mereka alami dulu dibalas lagi oleh Allah sendiri secara lebih brutal kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengingat bahwa Allah mereka adalah hakim yang adil. Hakim yang mampu memberikan mereka juga keadilan. Jadi Pak, ke mute, Pak. Nahum itu melihat Niniwe itu seperti kita punya mungkin gambaran musuh ya, kita musuh bebuyutan kita ya. Itu tiba-tiba nyusruk jatuh di depan kita ya oleh hal yang lain yang kita lihat. Akhirnya dia juga jatuh ya, sejatuh-jatuhnya sama seperti yang dia perbuat kepada kita. Jadi rasanya senang banget. Nah ini ya, selamat tinggal Niniwe ya. Anggap aja Niniwe itu keadilannya itu dibalas oleh Allah sendiri secara brutal yang sama. Apa yang kamu ukur terhadap dirimu sendiri akan diukurkan lagi kan. Nah, kamu melakukan mata ganti mata. Nah, ini kesannya yang seperti yang dialami oleh penglihatan Nahum. Jadi yang pertama bab 1 mengenai malapetaka Niniwe dinyatakan semua kuasa Allah. Di sini ada 2 yang mau saya katakan. Nahum 1 bab 1 terutama bab 1 sampai 1:15 yang paling penting adalah malapetaka Niniwe dinyatakan karena
keadilan Allah. Tapi cara pengadilan Allah dinyatakan lewat sifat Allah. Dan sifat Allah pertama yang paling dimunculkan Nahum adalah Allah itu penyabar. Kita buka ayat 1-3. Kita baca aja. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dengan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan benar kuasa. Tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu, sifat Allah yang mau dikatakan Nahum yang paling penting adalah panjang sabar. Sebenarnya kalau panjang sabar saya sudah pernah cerita ya. Kalau tulisan panjang sabar yaitu lambat sabarnya, lambat marahnya. Panjang sabar bukan ada tulisan panjang sabarnya, tapi dalam bahasa Ibrani lambat marahnya. Marahnya itu nggak langsung plung gitu ya, cepat emosional lah. Allah itu punya waktu kapan dia akan menghakimi, maka disebut lambat amarahnya. Jadi kalau Allah punya sifat lambat amarahnya, manusia tidak bisa menentukan kapan Allah melakukan keadilan atas ketidakadilan yang terjadi. Inilah yang menjadi penting. Nanti kita lihat situasi ketika Habakuk nangis-nangis kepada Allah, "You melakukan ketidakadilan, kenapa?" Karena dia tidak menyadari sebelumnya bahwa Allah punya sifat ilahi itu lambat marah. Kalau lambat marah, dia punya cara bagaimana menentukan kembali keadilannya kepada yang tidak adil. Tapi dia tidak pernah menunda. Kalau memang pada saat itu dihukum, ya hukumannya sama. Kan dikatakan panjang sabar, tapi ia tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Bapak Ibu, malapetaka pasti terjadi ketika orang tidak melakukan keadilan. Maka malapetaka dalam bab 2 itu diceritakan dengan amat sangat detail pengepungan Niniwe. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Pengepungan Niniwe yang amat detail ini kelihatan banget itu ya, seperti Nahum itu punya kekesalan banget terhadap Assyria. Dia begini, nah sekarang dia mengalami sama, dikepung, temboknya dirobohkan, pintu-pintu dihancurkan, semua pintu-pintu masuk ditutup gitu ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada istilahnya yang dulu mereka menjadi penguasa dan penindas. Kan tadi saya sudah bayangkan, tadi saya sudah gambarkan betapa mereka menindas seluruh musuh-musuh mereka dengan sadis. Nah, pada saat mereka dikuasai oleh musuh-musuhnya mereka sendiri, musuh-musuh Asyur, ditindas juga secara tragis gitu ya. Bahkan dipermalukan sampai semalu-malunya. Niniwe dibayangkan seperti gadis gitu ya. Disingkap kainnya sampai ke atas, berarti dipermalukan ya kan. Kalau ditelanjangi kan berarti dipermalukan. Dibuka. Tadi kan sudah saya perlihatkan di Nebukadnezar sendiri bagaimana semua sampai ke buah zakarnya dipotong ya kan, juga alat kemaluannya dipotek seperti biji mentimun. Bayangkan biji mentimun itu kecil gitu tapi dicabut begitu ya kan. Nah, berarti keganasan yang terjadi pada Niniwe dilihat lagi, nggak ada, lu nggak ada daya gunanya sekarang. Dulu seperti lion ya kan, seperti singa ya. Orang Assyria kan digambarkan seperti singa ya kan. Nah, punya keganasan ya. Ternyata begitu Allah yang menghakimi, mereka udah kelepek-kelepek, tidak mampu, tidak punya kemampuan. Diperlihatkan kebodohan mereka juga. Nah, apa yang najis, apa yang ketakutan mereka sama, mereka menjerit-jerit minta tolong, nggak ada yang menolong ya Bapak Ibu. Jadi pada sendirinya Kitab Nahum itu kalau saya membukanya secara struktural, ya kan, ini kalau kita belajar kitab suci, kadang-kadang kita jangan terpesona pada ceritanya, tapi kita coba menemukan apa sih yang kita tekankan.
intisarinya kita mau cerita apa sih sebenarnya? Nahum itu dari bab 1 sampai bab 3 kalau bikin struktur ya seperti ini. Nahum 1 bab 1 sampai mengenai kuasa Allah. Dan kuasa Allah terhadap itulah yang digunakan Allah mengadili Niniwe. Niniwe dihancurkan seperti kekuatan alam. Gitu, jatuh langsung. Tidak ada yang bisa melewati itu. Kalau alam sudah menghancurkan seperti puting beliung, nggak ada yang bisa melawan. Nah ini struktur A1, paralel. Bab 1 ayat 11-15, Niniwe dihancurkan tetapi Yuda dipulihkan. Jadi ini bicara mengenai Niniwe dihancurkan. Sama, bab 3, 8-13, Niniwe juga dihancurkan seperti ya kota Tebes yang ada di Mesir. Nah, tapi bab sebelumnya, bab 1, Niniwe dihancurkan, tetapi ya udah diselamatkan. Nah ini kan seperti paralel. Nah, kalau kita melihat bab 2 dan bab 3, bab 2 1-10 gambaran tentang kehancuran Niniwe. Lukisan mengenai kehancuran dilukiskan lagi di bab 3 ayat 1-7. Tapi yang menarik, Nahum 2 11-13 bicara mengenai ratapan Niniwe. Coba kita buka bab 2 ayat 11-13. Kenapa Bapak Ibu seperti ini? Karena itu jadi patisari seluruh cerita dalam kitab Nahum. Bab 2 ayat 11-13. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda. Tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyian dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dan dari atas bumi. Dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Bapak Ibu, kalau kita bicara di sini, Niniwe itu yang digambarkan garang, digambarkan ganas seperti singa. Dan dia juga seperti gua singa untuk anak-anak singanya, ya kan? Berarti keturunan Nini, orang-orang Asyur itu kan dianggap anak-anak singa. Dan betina-betina singa itu adalah permaisuri-permaisuri, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin ratu-ratunya yang dari Raja Asyir lah di sini. Nah, di sini digambarkan keganasan mereka dan kesadisan mereka menjarah seluruh bangsa lain, menerima upeti dari manapun juga, dan membawanya ke Niniwe. Sekarang Niniwe menjadi hancur, dileburkan, diambil semua yang mereka punya, sehingga tidak ada kelihatan lagi garangnya singa, anak-anaknya singa, semua dimusnahkan. Betapa kehakiman Allah nampak membuat Niniwe sedih. Jadi kalau Bapak Ibu kita bicara Nahum, pesannya sementara adalah kita bisa melihat Allah pelindung penghibur bagi orang-orang yang setia padanya. Allah menghukum Asyur yang sombong, kejam, ya kan tadi jelas di situ. Murka Allah dituliskan dengan 4 kata tadi, sebenarnya ini hanya tambahan aja, dengan kata cemburu, pembalas, amarah, ya hangat amarahnya, kehangatan amarah itu panasnya, ya, seperti panas. Panjang sabar, tapi itu sebenarnya artinya lambat marah. Ya. Tuhan yang panjang sabar atau yang lambat marahnya justru memberikan kesempatan kepada Niniwe, ya saat Nabi Yunus diberi kesempatan untuk bertobat oleh Allah lewat penghakimannya kepada Yunus supaya, bikin dia bertobat. Kalau dia bertobat, aku tidak ada musnah. Tapi 100 tahun kemudian, 150 tahun kemudian dia melakukan kedosaan, kekejaman lagi kepada bangsa-bangsa sekitar, maka Allah tidak melakukannya kembali. Istilahnya ya pertobatan lah, istilahnya karena dia tidak bertobat, dia tidak diberi pengampunan lah. Maka bangsa lain yang lebih kuasa waktu itu, Media dan Babylon, menguasai Assyria. Murka Tuhan
tidak mengurangi kesabaran Tuhan. Seperti alam yang gunung-gunung gemetar, gempa bumi, itu kuasa Allah, kuasa alam. Nah, ini kan diperlihatkan yang sama. Nah, maka itu istilah Allah yang panjang sabar dilukiskan oleh Naum pada ujungnya adalah Allah itu baik. Allah itu tempat pengungsian pada waktu kita kesusahan. Tapi Bapak Ibu, bab 1 ayat 7 itu hanya bisa diceritakan post factum kalau seandainya si Nahum sendiri sudah mengalami Niniwe dihancur leburkan. Nah, inilah Niniwe itu jadi nubuat. Nubuat tadi katakan apakah ini nubuatnya eh, sudah terjadi atau belum terjadi. Tapi kalau diandaikan ini belum terjadi, maka itu nubuat seolah-olah dalam nubuat dia, dalam kontemplasi dia sudah terjadi. Begitu terjadi, begitu mereka melihat Niniwe dihancurkan, konsolasio yang dalam mereka alami sebagai bangsa Israel. Maka di sini bisa dijadikan suatu gambaran nubuat yang mereka harapkan. Kalau terjadinya post factum berarti uh, apa namanya? Uh, dia melihatnya baru yang terjadi. Jangan-jangan yang dulu kemarin saya lihat, ya itu saya mimpi, saya kontemplasi, ya itu sekarang terjadi. Justru saya menjadi, oh yang kemarin itu demikian. Tapi saya nggak yakin kalau ini terjadinya sesudah, ya namanya nubuat, namanya penglihatan. Berarti diandaikan itu dalam kontemplasionya, dia membayangkan Niniwe dihancurkan oleh Allah sendiri. Begitu dihancurkan, rasa kebangkitan moral, kebangkitan spiritualnya Nahum, ya itu terlihat. Nah, tadi saya udah lihat kan lukisan kejatuhan Niniwe, 4 kali dilukiskan Niniwe sebenarnya. Lukisan bab 2 ayat 37, lukisan kedua ayat 8-13, ya nanti dilihat sendiri lukisan ketiga ayat 3 sampai 7. Nah, ini kan sebenarnya kejatuhan lagi. Lukisan keempat 8 sampai 19. Tapi kalau kita membacanya keseluruhan mungkin nggak bisa membelah-belah. Saya membelah-belahnya karena baca pelan-pelan. Lalu kita membelahnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan kembali. Satu tambahan lagi, kalau kita membaca bab 1 ayat 2 sampai 8, seringkali para ekseget itu ya melihat ini seperti puisi semi akrostik. Akrostik tahu ya Bu atau Bapak? Akrostik itu seperti eh, gambaran yang menggunakan kata-kata majas, tapi yang diambil adalah awal dari kata itu. Dan awal kata itulah yang dijadikan satu huruf atau urutan huruf. Kalau semi akrostik yang dalam kitab Ibrani seringkali menjadi urutan huruf. Nah, ini alef, ya, bet, gamel, ya, dalet, he, waf, zaf, zeh, ya kan, he, ta, yod. Ini ada 12 ya tulisan letter Yahudi yang dipakai. Tapi kalau kita membaca kitab suci Masoretik, ya Ibraninya nggak serta merta begini. Ini kan yang diambil adalah yang kata-kata yang tidak berulang. Tapi kalau melihat tulisan Ibrani Masoretik itu lain seperti yang ini. Ini kan tulisan kitab Nabi. Kita lihat awalnya karena mereka sudah biasa membacanya. Tapi kalau kita melihatnya kitab Ibrani Masoretik nggak kelihatan tuh seperti akrostiknya. Akrostiknya saya harus buatkan seperti ini. Ya, no, gitu ya. Nah, di sini besfa, gitu, baru kelihatan. Ya, goer, gitu nggak kelihatan. Dan ini pun ada yang tidak persis seperti yang tadi di dalam aksen akrostik dalam kitab bahasa Yahudinya, bahasa Ibrani sendiri. Ya, sorry. Di sini ada daat, nah sini mana? Nih, dalal, dalalu. Nah, di dalam masoretiknya nggak kelihatan tuh. Nah, ini hanya sebagai sekedar pengetahuan aja. Kalau kita membaca kitab suci, kita membaca dari kitab versi yang mana? Nah, kalau versinya Masoretik,
yang sudah ada vowel di sini disesuaikan bagaimana cara membacanya dengan benar. Ini nggak kelihatan di sini amla, ya, umla. Sorry, saya nggak kelihatan merah. Nah, umla di sini kan bacanya bukannya seperti tadi dalal. Nah, jadi sedikit benar nggak ya akrostik? Nah, ini hanya pengetahuan aja kalau orang senang. Saya sekarang masuk ke kitab Habakuk sebentar, pergulatan iman. Nah, kalau kita sudah membaca mengenai Nahum, sebenarnya Habakuk itu sederhana. Pergulatan iman yang tadi kita lihat dari Nahum terhadap Allah yang baik hati, itu amat sangat jelas kita bacanya dalam Habakuk ketika pergulatan awalnya. Di manalah aku mengalami ketidakadilan dalam kehidupanku. Bangsaku dianiaya oleh pimpinan sendiri, ya, pemimpin sendiri, dan juga oleh bangsa penjajah. Sudah tertindas, sudah ditindas, dikorupsi, dialami ketidakadilan oleh pemimpin bangsa. Mereka juga mengalami kesedihan karena penindasan dari bangsa asing. Nah, barulah di sini kita melihat pendalaman pengalaman spiritualnya Habakuk. Ya, kalau nama Habakuk seperti saya bilang lagi, ini juga nggak pernah diketahui secara historis panjang lebar. Tapi nama Habakuk lebih banyak bisa dilihat dalam konteks penglihatan di mana-mana, ya kan? Artinya nama Habakuk ada di Daniel, ada di Zakaria juga sebenarnya tertulis juga di beberapa kali. Dan Habakuk juga pernah satu kali juga masuk dalam bacaan hari Minggu misa juga dalam 3 tahun kan yang sekali yang keluar sekali Habakuk. Nah, tapi nama Habakuk seperti nomen omen yang kita lihat itu kan kita lihatnya sebagai arti habak. Habak itu memeluk, merangkul, ya kan? Merangkul itu memeluk, merangkul berarti mengambil erat-erat, ya istilahnya meluk, mengambil dengan bukannya hanya mengambil menyangking gitu ya, tapi bergulat gitu ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya seperti wrestling gitu ya kan, memeluknya bukan hanya ya, erat-erat gitu, mengikat erat-erat apa ya? Kalau bahasa Indonesia paling gampang tuh memiting gitu, ya. Tapi bukan memiting itu memusnahkan, tapi mengunci, nggak boleh keluar, nggak boleh. Kalau anak mau ibunya jangan pergi kan dipegang sekuat-kuatnya ya seperti itu. Nah, nabi ini kelihatannya ada sebelum persis pembuangan ke Babel. Jadi pada waktu eh, bangsa Yehuda sendiri itu juga jatuh ke tangan Babel. Di sini juga ada kelihatan bagaimana Habakuk muncul dalam Daniel ya ketika dia diminta oleh malaikat untuk membawa makanan. Jadi ada sedikit mengenai gambaran siapa Habakuk. Ya kalau Nahum kan ya sedikit buta juga ya. Menurut tradisi Habakuk itu adalah putra perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Elisa. Nanti harus baca di 2 Raja-Raja 4. Pada ayat 16 dikatakan bahwa perempuan Sunem itu akan mendekap seorang anak laki-laki. Nah, seringkali nama itu ya kan nomen-omen itu kan merujuk pada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Seperti nama Yakub gitu kan. Ya, seperti apa tumit gitu ya kan Yakub itu tumit. Nah, itu juga mengingatkan pada waktu dipukul tumit Yakub gitu kan. Nah, ini juga Habakuk ya perempuan Sunem dikatakan bahwa dia akan mendekap artinya melahirkan seorang anak, mendekap seorang anak laki-laki. Ya, jangan-jangan itu si Habakuk itu. Lalu ayat 1:6 diceritakan mengenai bangsa Babylon, Kaldea atau Kasdim atau Ur-Kasdim. Ur-Kasdim kalau orang membaca kitab suci itu tempat di mana Abraham mulai ya berjalan ya Ur-Kasdim dari Mesopotamia, dari orang utara ya, daerah Kaldea ya, daerah Mesopotamia ya. Disinilah mereka datang Babylon. Kalau orang Kasdim itu Babylon. Dia raja penguasanya itu ini Babylonian Babel baru ya, bukan Babel lama, bukan Old Babylonian, tapi dia Neo Babylonian. Nah,
Nama raja-rajanya terkenal dengan nama Asar, Nabopolassar, Nebukadnezar, ya seperti itu. Nah, Nabopolassar itu raja pertama dari Neo Babilonia. Lalu tahun 605 Babel itu menaklukkan Mesir dalam pertempuran di Karkemis. Lalu 612 sebelum Masehi Babel menaklukkan Niniwe. Nah, Niniwe itu tadi kita sudah lihat ditaklukkan di sekitar 612. Berarti pada waktu itu eh, Babel menguasai Assyria 612. Pada saat itu juga Habakuk udah mulai mengalami pengalaman Babilonia, kan berarti sesudahnya. Jadi sidang pembaca kalau kitab Habakuk, orang Yudea di bawah kepemimpinan Raja Yoyakim sekitar itu. Kalau kita baca struktur kitab suci lebih banyak dialog. Dialog apa antara Habakuk. Ini jadi kayak kalau saya membayangkan kitab suci Nabi Habakuk sebagai penglihatan yang dikatakan awalnya adalah inilah kalimat pertamanya ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ucapan ilahi dalam penglihatan. Berarti ketika kita kontemplasi, kita seperti berhadapan dengan yang ilahi, bercakap-cakap, berdialog dengan yang dirinya sendiri pada saat berdoa atau berkontemplasi. Dia bertanya, dialog pertama itu bertanya kepada Allah itu tentang Yehuda atau Yudea. Nah, jawab Tuhan tentang Yudea dibalas dalam bab yang sama. Lalu berikutnya, nggak puas dong Habakuk. Kenapa Yudea harus dimusnahkan lewat bangsa asing, bangsa Babylon, ya, bangsa Kaldea. Dia protes dong, dia tanya, dijawab lagi, iya, memang bangsa Babel yang akan memusnahkan Yudea, kerajaan selatan. Tetapi pada waktunya Babel pun akan dimusnahkan karena berbuat yang sama juga ketidakadilan. Kan seperti itu. Seluruh rangkaian dialog ini sebenarnya karena muncul kontemplasi ini topiknya karena dia gusar. Di mana Allah? Kapan ketidakadilan ini musnah? Kenapa aku harus mengalami ketidakadilan? Bapak Ibu jangan membayangkan ketidakadilan ini di sini jauh dari kenyataan historis bangsa Israel Selatan pada waktu itu. Jadi jelas-jelas ada hal yang membuat mereka itu sulit. Cuman mereka melihat aku itu hidupku seperti nggak punya arti. Allahku mana? Kok Allahku membiarkan ketidakadilan terhadap bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah, kok tetap mengalami penderitaan dari pemimpinnya maupun dari bangsa-bangsa asing yang kolonial itu. Nabinya galau. Bapak Ibu, lalu kemudian dari doa dialog mengenai gimana nih ketidakadilan bisa menjadi adil. Tidak ada jawabannya. Jawabannya seperti yang dinahum. Allah itu, kuasa ilahi Allah adalah dia punya keadilan yang berbeda dengan cara bertindaknya manusia. Berbedanya karena Allah punya sifat yang utama, lambat marah. Jadi tidak sekonyong-konyong memarahi. Tapi kalau manusia atau bangsa yang melakukan penindasan terus-menerus, pada waktunya dia akan mengalami juga yang sama. Dia akan ditindas, dibalikkan, diuluh-lantangkan oleh Allah sendiri. Nah inilah yang kegalauannya Habakuk terjawab sebagai vision, sebagai pencerahan. Nah ini, kalau kita membacanya begitu, akan kelihatan nih, bab 1, bab 2 itu, Habakuk itu khawatir, cemas, di mana ketidakadilan, problem Habakuk dibicarakan, diawali dengan tanda tanya sedih, Tuhan, aku menangis, di mana keadilan Tuhan? Di mana engkau? Apa yang kau lakukan? Kau sampai seluruh penderitaan aku alami, baik dari bangsaku, dari pemimpin, maupun dari bangsa asing. Iman terguncang, iman menjadi ragu. Tapi kalau kita melihat keraguannya, sebentar kita balik nanti. Keraguan Nabi itu adalah keluhan yang dia amati dan dia lihat. Karena dia amati dan dia lihat, terganggulah dia hidupnya. Bangsa yang tidak adil,
Yang jahat kok tetap berlanjut hidupnya, tetap senang-senang, tetap happy, ya kan? Pemimpin mereka yang korupsi, pemimpin mereka yang tidak adil, pemimpin mereka yang menjara merampok, pemimpin mereka yang juga berlaku tidak adil terhadap mereka tetap hidup panjang dan menikmati hasil-hasil mereka dari penjaraan mereka tetap senang. Kok kita susah? Di mana Allah? Sang Nabi menjadi bingung dan khawatir galau. Tapi pada bab 2 diceritakan pencerahan Nabi. Allah menjawab. Jawabannya adalah, nah inilah di situ dia pencerahan, merenung, mengamati, dan menang. Bahwa mereka pun tetap akan dihukum. Bangsa Babel pun yang kejam itu nanti akan menerima ya penghakiman yang sama. Ketika bangsa Yudea dihancurkan Babylon, Babylon pun nanti dihancurkan ya oleh bangsa Persia dan seterusnya. Dan kemudian dia akan hancur juga oleh kekuasaan Romawi dan seterusnya nanti. Jadi semua yang menindas akan dihancurkan oleh penindas yang lain. Itulah keadilan Allah, kuasa ilahi Allah dalam waktu kurun karena dia punya panjang sabar atau dia lambat marah. Dia membiarkan itu menjadi jalinan waktu yang mengalir ya, terjadi pada waktunya yang pas, maka ketidakadilan akan ditindak lagi menjadi adil. Barulah di situ kontemplasi berakhir setelah Nabi melihat Allah tetap akan menjaga keadilan. Maka jadilah nyanyian keselamatan. Sang Nabi menjadi senang lagi, konsolasi lagi. Tapi di sini sifatnya Habakuk agak sedikit berbeda. Sejauh kita masih memeluk, mempertahankan keyakinan kita, percaya pada Allah, bahwa adil itu akan terjadi pada waktunya, maka dia tidak perlu gusar, dia tidak perlu galau. Dia tetap firm bahwa Allah akan memberi keadilan pada waktu. Nah, akhirnya dalam kontemplasi vision itu, Habakuk menang. Nah, sang nabi lalu bersaksi. Nah, ini kita lihat lagi sedikit di awal. Nah, sang sama. Maaf, saya bolak-balik Bapak Ibu supaya kita jelas sedikit. Karena 3 bab ini sebenarnya kalau kita rangka ini sederhana ini. Tapi kalau kita nggak memperhatikan satu persatu, kita nggak tahu di mana jalan ceritanya. Nah, Habakuk 3 ini menjadi penutup dialog itu. Dialog antara dalam kontemplasi Habakuk dengan Allah bertanya mengenai Yudea, tolong dong selamatkan. Ya, tidak, Yudea tidak akan diselamatkan, dia akan dihancurkan oleh Babel. Kenapa harus Babel? Pertanyaan berikut. Babel kan bangsa asing. Bangsa, kenapa bukan oleh kita sendiri yang percaya kepadamu? Tidak, itu keadilan aku. Nanti dia akan dimusnahkan karena ketidakadilan yang sama. Nanti yang tidak adil itu pun akan dilakukan oleh ya penindas-penindas dan musuh-musuh mereka sendiri. Nah, karena pencerahan inilah lalu menjadi suatu puji-pujian. Maka bab 3 lebih kayak liturgi pujian. Kayak kita mazmur lah ya, kalau kita pujian. Maka sedikit bab 3 itu tulisannya agak beda. Bab 3 kalau Bapak Ibu membaca itu menarik, tertulisnya kok seperti puisi, seperti mazmur, seperti ibadat pujian, ya seperti lagu pujian. Dan ada beberapa kali dalam bab 3 itu ada tulisan Selah. Ya, Selah itu kan seperti menaikkan tone gitu ya kan. Nah, itu ada beberapa menarik. Kenapa? Kok nggak sejalan dengan ceritanya? Kayak kalau saya membayangkan Habakuk itu lagi kontemplasi. Setelah kontemplasi dia lalu bernyanyi gitu ya. Pada awal akhir bab 3 itu dia seperti menggunakan nyanyian pujian. Pujian itu makin lama dia makin keras. Pada satu waktu dia akan keras lagi, menyerukan sesuatu. Nah, ini yang saya bayangkan, nyanyian Habakuk itu, dia menjadi kesaksian akan Allah yang memberi keadilan. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sesingkat itulah cerita kalau kita mau membaca Habakuk ya maupun juga mengenai Nahum. Ini lebih rinci aja kalau saya bicara. Ya. Kalau detail-detailnya bahkan juga jawaban Tuhan terhadap Yudea seperti tadi saya kira kuasa Allah itu seperti gambaran pasukan Babel itu diibaratkan seperti
serigala, seperti macan tutul, seperti elang. Itu kan betapa pasukan mereka itu ganas, keras, kasar, cepat gitu ya. Dan yang sama pun akan dilakukan Allah, pemusnahan Yudea oleh mereka itu secara cepat, tapi bangsa Babylon pun akan dimusnahkan juga yang sama seperti itu sangat cepat. Tuhan akan menghukum Babel karena mereka mendewakan kekuatannya. Ya kan sama kan? Nah, dengan cara yang sama. Allah Habakuk bukan kekuatan sebagaimana Allah Babel, melainkan Tuhan. Habakuk yakin bahwa orang Yudea tidak akan mati. Habakuk memahami bahwa Tuhan telah menunjuk Babel untuk menghukum Yudea yang berdosa. Tapi bangsa yang berdosa itu sendiri juga akan dihukum yang sama oleh para yang lain. Nah, kita lihat nih, gambar ini, icon ini, Babylon. Babel itu ya kan membawa orang-orang penjara, prisonernya itu ya, yang di tawanan itu seperti ikan. Maka digambarkan seperti ikan, nggak punya gaya, nggak punya tenaga, nggak punya kuasa, ya pokoknya dijaring, ya, terus diikat, ya udah, semua jadi sama rata. Mau besar, mau kecil, mau pemimpin, mau umat, semua dilakukan yang sama. Maka akhirnya Habakuk dalam pencerahan hidupnya dia melihat yang menjadi tanggungan utama bagaimana ketidakadilan itu akan menjadi adil sejauh dia melakukan kebenaran dalam hidup. Orang benar akan hidup dalam keadilan Allah, dan orang benar akan percaya kepada Allah, dan orang yang percaya pada Allah dia akan mengalami keadilan. Maka sebenarnya hindarilah ini 5 celaka. Maka Habakuk dalam konsentrasi, konsolidasi, bagaimana dia kontemplasi, dia menemukan ada 5 yang harus dihindari sehingga ketidakadilan Allah tidak terjadi. Jangan merampok, jangan menipu, jangan melakukan kekerasan, jangan jadi penyesat, dan jangan penyembah berhala. Karena orang yang merampok akan dirampok, orang yang menipu akan dicela, orang yang melakukan kekerasan akan dihancurkan, yang menyesatkan akan dipermalukan, yang menyembah berhala akan ditinggalkan. Ya Bapak Ibu, inilah yang menjadi gambaran. Maka kalau saya menutup cerita Habakuk, Habakuk itu bagi saya menjadi doa kontemplasi. Ya kalau orang dalam konsolasio dia senang bersenandung. Nah, ya Bapak Ibu kalau kita lagi, saya dulu kalau ke TZ ya, karena ritmenya menarik, mendengarkan terus sambil senandung. Ada satu waktu itu kita senandung, kita tiba-tiba senandungnya kencang sendiri. Kadang-kadang orang lain ngelihat kita semangat banget dia nyanyinya. Ya seperti itu. Kita kalau dalam konsolasio itu udah nggak peduli lagi di kiri dan kanan. Ya seperti ini. Kenapa begitu? Nanti Bapak Ibu baca di Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19, nanti ada kata selah, kata selah, kata selah. Itu sebenarnya adalah semacam peralihan dari bagian tertentu ke bagian tertentu seperti nyanyian, ada tonnya yang dikeraskan. Ya, ini kalau kita membacanya hanya membaca begitu aja nggak nangkap Bapak Ibu. Tapi kalau kita membacanya sekarang seperti ini, kita akan menangkapnya seperti doa konsolasio batin. Setelah eh, kontemplasi dengan berdoa pada Allah, membawa seluruh pergulatan batin kita, akhirnya kita memuji Tuhan, bersorak-sorai dalam Tuhan. Nah, inilah pengakuan iman kita. Dari saya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau ada pertanyaan ya masih ada sekitar 10-an menit ya. Saya pikir ini gambaran yang menarik. Nahum sama Habakuk tidak beda-beda jauh karena satu zaman. Dan kalau kita bicara mengenai Nahum sama Habakuk, saya lebih suka Habakuk sebagai landasannya kontemplasi pergulatan ketidakadilan ya. Bagaimana ketidakadilan dijawab oleh Allah dengan melakukan hidup yang benar dan percaya saja pada Allah bahwa keadilan itu pada waktunya Allah akan bertindak menjawabnya. Nah, itulah yang dijawab pada Nahum bahwa orang benar akan mendapatkan keadilan. Kapan? Nah, Nahum mengatakan pada waktunya Allah menjadi yang baik karena memberi pengadilan dan pengungsian bagi orang yang dekat dengan Dia, tempat perlindungan.
Jadi kalau saya tadi menceritakan di balik, sebenarnya Habakuk dulu saya mau cerita. Kita nangis-nangis di mana keadilan? Jawabnya ada di Nahum. Tapi jawabnya juga ada di pujian. Itu Bapak Ibu ceritanya nanti kalau Bapak Ibu membawakan ke BKSN, meskipun 2 ayat dalam minggu ketiga, nggak usah khawatir karena ceritanya juga menarik. Yang kayak Pak Paulus sering tanya sama saya, gimana Pak ada ini saya cuma dapat 2 ayat. Ya, jangan khawatir juga 2 ayat juga nggak susah-susah juga. Ya yang penting kita menikmati seluruh ceritanya. Gitu. Ya itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Terima kasih Pak Arda. Penjelasannya sangat detail, panjang banget. Sudah lengkap. Bapak Ibu masih ada 10 menit. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi atau mau bertanya tentang nanti kan mau dibawakan untuk BKSN. Bapak Ibu udah pernah baca Nahum belum sih sebenarnya? Sudah Pak. Karena BKSN ya. Bukan. Karena Coba deh, sering sekali-sekali baca di nabi kecil Sabang. 12 itu kan tidak banyak ya, kecil-kecil. Cuman memang kadang-kadang bahasanya puitis gitu ya, bukan deskripsi. Kalau deskripsi kan kitabnya kayak raja-raja, ya kan kayak bilangan, ya kan cerita. Tapi kalau ini ada sedikit ada puitisnya, kali bingung gitu ya kan. Ada derap, ada asosiasinya gitu ya menggunakan Iya. gaya bahasa yang meluap-luap gitu ya atau ada eh, perumpamaan gitu ya sehingga kalau nggak bisa membacanya dari pelan-pelan gitu bingung tapi sebenarnya singkat menarik ceritanya kalau didalamin lagi ya menarik apalagi kita tahu konteks sejarahnya gitu Bapak Ibu nggak usah khawatir sebenarnya ceritanya singkat menarik saya sendiri pertama kali dulu belajar Hosea Amos aduh puyeng nih tapi setelah belajar ih kok hampir mirip-mirip ya kok mirip-mirip ya kok mirip-mirip ya makin lama semua nabi kurang lebih nabi kecil itu pergulatannya ya di sekitar pengalaman historis mereka itu Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu masih ada waktu jika ada yang mau bertanya atau nanggapin atau sharing, silakan. Rasanya udah pada siap semua mau bawakan BKSN Pak Arda. Pernah nggak di KKS bicara mengenai nabi kecil selain untuk Di persiapan KPKS apa namanya BKSN Belum pernah pernah, nggak? Pak. kemarin Belum pernah. pernah ya nabi-nabi gitu ya khusus Ya, belum nabi-nabi pernah. belum pernah ya. Lebih banyak ke yang lain-lain ya. Yang banyak kan Iya. tematik lah gitu, Pak. Oh iya 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 iya. Gak apa-apa Bu, nanti pelan-pelan sambil kita belajar ini kan KKS ya. Kalau KKS tuh kalau kasih cuma renungan aja kan nggak marem ya kalau kelihatannya ya. Tapi saya sih ngajaknya teman-teman, yuk buka buku nanti baca lagi. Nanti kalau saya kasih ini nih nanti PPT-nya, Ibu baca lagi, lalu baca juga kitab sucinya. Nanti coba temuin lagi kerangka-kerangkanya. Baru bisa bisa langsung membaca. Jangan jangan takut. Jangan takut itu artinya kok Pak ada ini kalau ini kok terlalu detail ya gitu. Saya susah nih baca. Justru saya mau ngajak supaya kita bisa menangkap benang sari dari satu-satu di sana yang
kerap kali nggak mudah ditangkap. Tapi kita harus menceritakannya seperti itu. Lalu kita balik lagi ke teksnya. Iya ya, iya ya, iya ya. Coba deh Ibu nanti baca. Baca lagi. Nahum pertama nggak usah diotak-atik, ulangin aja dua tiga kali ya gitu. Nah, sama kayak dulu baca Yoel, baca Amos, ya kan, baca Yunus, Hosea, nanti ketangkap ceritanya. Apalagi kalau kita tambahi konteks historisnya, terus tadi yang saya ceritakan juga struktur-strukturnya, gitu ya kan. Terus juga latar belakang lainnya yang membuat gambaran penderitaan itu, ketidakadilan itu terjadi. Nah, terus juga pergulatan imannya itu dalam konteks dia bagaimana bergulat dengan Allahnya gitu ya. Kalau kita bergulat jangan terlalu jauh-jauh ya berpikir kayak kita kontemplasi lah. Kayak ibu lagi ngerenung doa sendiri di kamar, marah-marah sendiri sama Tuhan. Tuhan gimana nih anak saya begini-begini susah diatur gini ya dia mau mana kayak gitulah kadang-kadang kalau di dalam doanya seperti itu tiba-tiba ada satu waktu Allah menemukan kita seperti ini, mengatakan seperti ini. Apalagi kita membaca kitab suci itu kan orang yang sudah berefleksi. Nanti refleksinya hampir mirip juga kalau kita juga mengalami seperti itu yang sama. Ya enggak, Bapak Ibu? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah nggak kayak Habakuk lah, kurang lebih berdoa seperti itu? Atau kontemplasi, kalau kita pernah dengar arti kata kontemplasi? Bapak Ibu tahu nggak kontemplasi kayak apa Bapak Ibu? Merenung. Bukan ngerenung. Kontemplasi itu sebenarnya kayak ngelamun sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau kayak Ibu mimpi, kalau pernah nggak tidur mimpi nginget mimpinya kayak gimana? Bisa cerita mimpi kayak gini nggak? Gitu. Kalau dulu saya kontemplasio gitu. Kalau meditasi kan kita fokus pada nafas, ya kan? Lalu kita memberi kesadaran diri. Tapi kalau kontemplasio sebenarnya kita kontemplasio itu ya kan bersama-sama dalam templo itu artinya dalam satu ruang dan waktu itu kita di dalam ruang dan waktu itu kita seperti ketemu gitu ya, membayangkan. Kalau bahasa saya tuh kayak orang ngelamun gitu ya, ngelamun lalu masuk ke dalam entah kita skenario kita sebagai orang yang melihat atau kita berperan di dalamnya atau kita juga seperti eh, pemain yang entah antagonis entah protagonis kayak gitu loh. Kayak ibu nonton, ibu membayangkan atau membaca buku atau membaca eh, novel, saya ada di situ gitu. Seperti itu Ya. kontemplasi. Nah, sama seperti Nabi Habakuk, kalau saya membayangkan itu kayak kontemplasi, dia bergulat karena sangat dalam dalam pengalaman hidupnya, ketidakadilan yang dia rasakan menyentuh pada relung hatinya. Nah, doanya menjadi berasa, bahkan dia bergulat dalam tumpukannya situ seperti dia menangis gitu ya. Di mana kamu gitu ya kan? Bahkan dia dalam ruangan hidupnya sendiri dia bertanya. Nah, lalu ada pencerahan tuh gitu. Ya. Lalu ada seperti suara yang bercerita mengenai pengalaman ini akan dikembalikan lagi seperti ini atau seperti itu. Sama kan kayak Yunus, dia marah-marah kan, dia kontemplasi di depan pohon apa, Bu? Yang waktu dia berteduh, dia marah-marah, Ninive nggak di Pohon jarak. Penjara. iya, ya, dia duduk di situ itu dia doa tuh. Sebenarnya kalau kita membayangkan tuh dia kesel gitu ya doa gitu, ya itu kayak berdoa gitu. Terus menemukan kontemplasinya ya itu lama-lama tetap panas ya, tadinya teduh terus pohon jarangnya mati. Nah itu akhirnya dia tahu ya seperti itulah pelan-pelan nanti kalau kita juga memberi apa KKS ataupun juga BKSN kepada teman-teman ya ya, ya pertama kita harus tahu cari bacanya dulu lalu ceritakan kembali ya sayang sayang sih karena waktunya sedikit ya tapi kalau terlalu banyak juga jadi bosan juga tapi saya sih seringkali memberinya
supaya satu rangkaian ini menjadi suatu cerita yang menarik juga. Memang nggak gampang sih Bu, ya namanya belajar kitab suci ya. Kadang-kadang kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Saya tadi mau baca, tapi ya takut waktunya nggak cukup. Tapi saya ringkas-ringkas yang mana yang penting-penting dulu. Nanti saya andaikan Bapak Ibu baca lagi di rumah. Saya itu selama 3 hari ini saya bolak-balik cuman baca aja, dengerin yang audio Nahum sama Bakuk, denger aja terus aja. Dengar 2 kali, 3 kali, sampai saya di kuping itu 3 kali, balik lagi 3 kali. Karena cepat kan Bu, hanya 10 menit paling. Gitu. Jadi ketika membaca komentar, membaca apa yang kita lihat dari situ, pertama jadi, oh iya ya, ini, oh zamannya Asyur ya, oh ya zamannya ini, oh iya zamannya ini, oh iya zamannya ini. Langsung bisa membayangkan. Itu Bapak Ibu, ya hari ini kita sudah sampai ke 6 nabi loh, tanpa terasa ya 3 tahun ya Bu ya. Nabi Amos, Hosea, Yunus, eh, Habakuk, Kemudian, Yoel, Nahum, udah separuh jalan. Separuh lagi gampang lah, itu bisa pelan-pelan kita pelajari lagi. Kan tadi sudah saya buka juga hal-hal yang pokok. Tinggal pendalaman ketika kita membaca. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau tidak membantu ya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti dibaca lagi. Nanti saya sharing PPT-nya. Kalau PPT mungkin agak besar karena tadi ada video itunya, kubur Nahum sama audio biblisnya. Jadi saya kirim yang PDF aja supaya bisa melihat juga lebih cepat. Nanti saya sharing lewat Bu Rosita seperti biasa. Begitu baik. Bapak Ibu, selamat malam. Dari saya sudah cukup. Oke. Terima kasih Pak Arda, ini sangat membantu sekali sih tentang apa tadi yang latihan kontemplasi itu juga apa saya pernah kalau di SBS itu kan diajarin Ignatian tuh latihan kontemplasi itu Pak. Itu Iya, jadi iya. dituntun sama Romo untuk belajarnya. Iya. Nah itulah kalau namanya kontemplasi ya kayak gitu. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh juga Ibu. Duduk aja sendiri di ranjang, kalau lagi di kamar sendiri, lagi sedih gitu. Kalau dulu kan saya di asrama banyak kan di kamar kan sendiri. Jadi kontemplasinya membayangkan, ya merenungkan. Ya kalau renung kan bahasanya bukan bukan berpikir ya Bapak Ibu. Kalau kita kan seringkali disebutnya berpikir. Sebenarnya bukan berpikir. biar biar aja kelibatan itu. Cuman jangan bengong. Kalau bengong itu kan kosong. Kalau kosong itu kan malah nggak dapat apa-apa. Jangan salah paham juga. Kontemplasi itu bukan mengosongkan diri. Iya. Gimana Bu Rosita? Ya, terima kasih Sepaham banyak ya. Pak Arda ya. Pak Arda nih luar biasa deh. Hitungan hari aja udah dapat pencerahan kita sedemikian banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Nanti Sama-sama. bulan depan Pak Arda akan membawakan nabi-nabi lagi. Ya, nabi-nabi besar ya Pak. Kurang lebih ya Pak. Satu aja, salah satu. Karena Nabi besar itu terlalu besar. Nanti kebanyakan malah enak gitu, Bu. Supaya Ya, nggak terlalu besar, nanti saya carian satu Nabi besar yang nanti kita coba olah gitu ya kan. Atau satu bagian dari Nabi besar gitu. Jadi jangan jangan semuanya nanti pusing. Misalnya patos Allah atau apa. Nanti nanti saya akan rangkai dulu ya, Bu. ya, Supaya dalam 2 jam bisa mendapat satu lah. Nggak usah semuanya terlalu serakah. ya. Terima kasih banyak ya Pak Arda ya. Bapak Ibu, Ya, waktunya sudah habis. ya, Kita tutup saja karena ini terlalu terlalu eh, komplit dan luar biasa. Jadi sampai tidak ada yang bertanya ya, Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Ibu-ibu, kita tutup saja. Terima kasih banyak ya Pak Arda ya. Jangan bosan ya, Sama-sama. kita undang terus ya Pak Arda ya. Memberikan ya. pencerahan. Mudah-mudahan Bu, selama saya sehat Bu. Arda ini kalau udah menjelaskan kayak
detil sampai ke ujung-ujungnya. Ya, luar Jadi biasa ya ya. mungkin karena udah lengkap itu jadi tidak ada bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Arda, Bu Rosita, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Kami telah selesai mendengarkan bekal tentang nabi-nabi kecil yang dibawakan oleh Bapak Arda Irwan, putramu sendiri. Ya Bapak, terima kasih telah Engkau suguhkan firman melalui Bapak Arda ini. Bapak, semoga apa yang kami terima tentang firman-firman-Mu ini, tadi kami dapat menyerap dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar melakukan apa yang dapat menyenangkan Engkau. Semoga kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, semuanya ini hanyalah berasal daripadamu saja. Kami serahkan semua kepadamu. Kami juga akan undur diri ya Bapak dari Zoom ini. Kami akan beristirahat dengan kembali kepada keluarga kami masing-masing. Kiranya kami malam ini dapat tidur dengan nyenyak dan aman, dan besok pagi Engkau kembali memberikan kami berkat, Engkau segarkan kami, dan semoga besok kami bisa bangun dengan sehat walafiat kembali dan dapat beraktivitas kembali dengan baik seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami mohon hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Salam Maria penuh Amin. rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di Terpujilah antara Engkau di wanita, antara wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah tubuhmu buah Yesus. tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami waktu mati. kami Amin. mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Arda. Terima kasih Pak Arda. Mas Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Sampai jumpa Pak lagi. Arda, terima kasih Bu Rus.